Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jelita Nafasia dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menceritakan tentang novel yang berjudul Dekat di Mata, Jauh di Hati. Penulisnya yaitu Nora Umres. Dari cerita ini, kenapa Uki menolak Rido, teman sekolah yang sekaligus sahabatnya itu? Karena ia jatuh hati kepada laki-laki lain, laki-laki yang jauh lebih dewasa darinya, laki-laki yang selalu bikin berdebar, dan hanya suara dan nada bicaranya saja. Uki mengatakan, "Aku pernah menolak Dido, dan sekarang dia melakukan hal yang sama dengan cara yang lebih sakit kepadaku," tulis Uki di buku hariannya. Uki berkata, sama sekali tidak menyangka Rido ternyata menyimpan dendam kepadaku karena apa yang telah aku lakukan dahulu. Suatu hari, Uki bingung dengan laki-laki yang salah paham karena senyumannya itu. Lalu Uki menelpon seseorang yang misterius karena temannya tidak ada yang tahu tentang seseorang yang bikin Uki bergetar itu. Hanya Uki mendengar suaranya saja tanpa bertemu. Namun sayangnya saat Uki asik bicara dengan seseorang tersebut di sebuah tempat telepon umum, Rido mengikutinya. Sejak itu, seseorang yang misterius ini diketahui oleh banyak orang. Saat itu Uki bingung bagaimana menanggapi ide yang tiba-tiba dengan mobilnya menepi dan berhenti persis di depan Uki. Keluarlah sesosok laki-laki dewasa berkumis lumayan tebal, keluar dari mobil dan tersenyum yaitu seseorang misterius itu memperkenalkan diri. Rido hanya termangu-terpana di depan telepon umum melihat Uki pergi dengan seseorang yang misterius itu. 3-4 hari kemudian Uki menerima 5 surat sekaligus yang berwarna-warni, hijau lumut, merah hati dari Rido, dan pink cerita surat hitam yang berisi ancaman agar Uki menjauhi laki-laki misterius. Surat itu dari Oding adalah guys, seseorang penyuka sesama jenis. Karena tidak tahu Oding seorang gay, Rido mau mengajak Oding menonton di sebuah mall. Di sana Rido berkenalan dengan salah satu model yang bernama Sylvie. Rido pun berusaha untuk mendekati Sylvie dan melupakan Uki. Mereka nonton bareng dan bergandeng dengan tangan mesra. Padahal saat itu Uki berjanji untuk membuka hatinya kembali kepada Rido. Tetapi semuanya terlambat bagi Uki. Rido telah menggandeng cewek lain. Keesokan paginya Uki ingin bilang pada Rido Uki mau terima Rido lagi. Sayangnya si Rara terlalu jujur untuk bilang bahwasannya Rido sudah punya perempuan cantik dan seorang model. Saat mendengar kabar itu, hati Uki hancur sekali. Uki ingin mendengar sendiri dari Rido bahwasannya Rido memiliki seseorang perempuan. Kemudian Uki menelpon Rido, tetapi Rido diam. Uki tidak suka dicuekin terus-menerus. Dengan menjadi seseorang wanita yang bisa diperebutkan banyak laki-laki, mungkin menjadi angan-angan semua perempuan. Itulah yang dialami Uki. Perempuan sangat pintar mengendalikan perasaannya dan selalu tersenyum kepada seseorang yang disukai atau tidak disukai, mulai dari teman sebayanya, kakak kelasnya, sampai guru bahasa Indonesia yang memberikan perhatian dan yang lebih kepada Uki, terutama terkhususnya Rido, anak kelas 11 yang sempat terlibat pertarungan puisi dengan salah satu orang lain yang menyukai. Dan ternyata
Ia hanyalah seseorang yang membuat Uki terpukul. Ridho memutuskan telepon itu. Dia bingung dan mengontak balik Uki. Uki menjawab, cukup. Aku cukup tahu diri kok. Dok, tidak mungkin menang bersaing dengan seseorang yang cantik, model, modis, glamor. Aku cuma perempuan sekolah yang tidak pernah pakai lipstick, eyeshadow. Aku cuma Uki, tidak kurang, tidak lebih. Lalu Ridho memutuskan teleponnya saat Uki sedang berbicara. Setelah kejadian itu, Uki merasa sangat kebingungan. Uki merasa ia sangat tidak diinginkan oleh banyak orang, dan saat itu dia curhat di buku hariannya. Pada saat itu juga Ridho menulis sebait puisi untuk Uki. Mantra suku mana yang bisa mendekatkan hati kita? Lagu cinta siapa yang bisa menyatukan hati kita? Atau memang tak pernah ada dan kita terpakai rel sepanjang kita? Mungkin hujan tanpa awan. Menjadi seseorang wanita yang bisa diperebutkan banyak laki-laki mungkin menjadi angan-angan semua perempuan. Itulah yang dialami Uki. Perempuan sangat pintar mengendalikan perasaannya dan selalu tersenyum kepada semua orang yang disukai atau tidak disukai. Amanat yang saya ambil dari novel ini yaitu janganlah kita menyanyiakan orang lain, karena belum tentu kedepannya seperti apa kita dipertemukan oleh siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.